Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah, jika kalian lewat di taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman itu, taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hilku dzikr." Taman-taman surga adalah tempat di mana orang memperdalam ilmu agama. Orang memperdalam ilmu agama. Kita juga berharap hadirin rahimahullah, semoga Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada kita selama kita bermajelis, dan ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW. Majtama'u fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah orang berkumpul di masjid-masjid Allah membaca ayat-ayat Allah, mereka saling mengajarkan ilmu agama, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali Allah akan menurunkan sakinah kepada mereka. Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka akan diliputi rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat Allah akan senantiasa menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut nama orang-orang yang senantiasa berada di masjid dan mereka saling mengajar ilmu agama. Ibadah Allah rahimahullah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali tentang persoalan akhlak yang terdapat di dalam kitab Tauhidul Ahkam min Bulughil Maram. Kita membahas masalah akhlak di dalam kitab yang bernama Tauhidul Ahkam min Bulughil Maram. Pada bab kitabul jami', perlu kami ulangi kembali hadirin rahimahullah. Kitabul jami' ini merupakan bab terakhir yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram milik Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dijelaskan secara rinci oleh seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman Al-Bassam At-Tamimi. Abu Abdurrahman Al-Bassam At-Tamimi. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis ke 1296. Walaupun pengajian kita itu belum lama. Ya, kenapa sudah sampai di hadis 1299? Karena memang bab yang kita bahas adalah bab terakhir yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Perlu kami juga ingatkan kembali, Bulughul Maram itu adalah kitab hadis yang banyak membahas persoalan fikih, mulai daripada taharah, sholat, puasa, dan lainnya. Tapi ditutup dengan persoalan akhlak. Kitabnya ditutup dengan persoalan akhlak. Ulama menjelaskan bahwa agar kita ketika berilmu itu tetap harus menjunjung nilai-nilai akhlak. Jangan sampai kita berilmu, kita memiliki ilmu, muncul sifat-sifat kesombongan, muncul sifat-sifat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang berilmu. Salah satu yang terdapat di dalam
Kitabul Jam ini, bagian terakhir dari Bulughul Maram, adalah persoalan akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga. Tetangga di dalam Islam itu memiliki sesuatu yang dianggap penting, bahkan erat kaitannya dengan keimanan. Karena keimanan di dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan mentauhidkan Allah, tapi semua hal yang baik di dalam agama Islam itu merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. Fa'alaha qawla la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Cabang iman yang paling rendah, yang paling bawah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Apapun yang mengganggu, apakah duri, apakah sampah, atau yang lainnya yang jelas yang mengganggu, itu kita harus buang. Dan itu merupakan cabang daripada keimanan luar biasa. Persoalan akhlak tetap diikat dengan persoalan keimanan. Makanya kalau misalkan mau lihat bagus tidaknya iman seseorang, itu tidak hanya berkaitan dengan dia dekatnya kepada Allah, tapi juga harus dia dilihat bagaimana hubungannya dengan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, duribat alaihimul dhillah aina ma suqifu, mereka pasti senantiasa di dalam kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali ketika dia memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Luar biasa di dalam ajaran di dalam agama kita hari ini, termasuk di dalamnya persoalan tetangga yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Di dalam Kitabul Jam, muallif pengarang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang biasa juga disebut sebagai muttafaqun alaih, disepakati keseluruhannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat yang bernama Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, seorang hamba itu tidak dianggap beriman sampai dia mencintai tetangganya, menyukai tetangganya seperti dia menyukai dirinya, seperti dia mencintai dirinya. Luar biasa penegasan Rasulullah, bahkan bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, la yu'minu 'abdun, seorang hamba itu dianggap tidak beriman sampai dia mencintai dirinya, tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana ini bentuk kecintaan ini? Bagaimana bentuk kecintaan ini? Karena terkadang kita salah persepsi, terhadap suatu hadis. Makanya kita mempelajarinya berdasarkan apa yang dipahami oleh seorang ulama terhadap hadis itu.
minal hadis? Apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Kata mu'allim, kata pengarang. Yang pertama, kata Syekh Al-Bassam, haqqul jari ala jarihi kabirun jiddan. Hak tetangga kepada tetangganya yang lain itu sangat besar sekali, sangat besar sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah An-Nisa, itu berkaitan dengan apa? Persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, pengarang mengutip surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah taala dan jangan kamu sekutu, membuat tandingan atau menyekutukan Allah taala. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua senantiasa berbuat baik. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari bil junub, dan berbuat baiklah juga kepada kerabat, kepada orang anak-anak yatim, kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Coba bayangkan dalam kitab apa yang mengaitkan persoalan ibadah kepada Allah dan juga mengaitkan kepada persoalan tetangga yang merincinya. Jelas dalam Al-Quran itu dirinci. Kita beribadah kepada Allah, kita tidak menyekutukan Allah, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, begitu pun berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Tidak diikat dalam konteks hadis ayatnya ini, tidak diikat bagaimana jauhnya itu disebut tetangga jauh. Tidak dijelaskan secara rinci. Yang jelasnya kalau ma'rufnya sesuatu yang ma'ruf itu masih dianggap tetangga, maka orang itu masih bisa dianggap sebagai tetangga. Karena biasa beda orang di kota dengan di kampung. Kalau orang di kota biasa, kalau tetangga sudah tidak kenal. Kalau di kampung biar jauh sekali masih baru kenal. Di dalam riwayat Muslim dan riwayat Bukhari min hadits Aisyah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istrinya Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku tentang persoalan tetangga. Hatta zonantu annahu sayyibahu, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mewarisi kepada tetangga yang lain. Sampai Nabi menyangka bahwa seorang tetangga itu mewarisi tetangga yang lain, karena selalu dinasihati Rasulullah senantiasa dinasihati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, hadirin rahimahullah, pengarang mengatakan hadithul Basri fi nafyil iman 'ala al-amri alladhi la yuhibbu li jarihi min husulil khair. Di dalam hadis itu secara jelas tentang penafian keimanan dari seorang hamba yang tidak mencintai tetangganya untuk mendapatkan kebaikan, Nah, penafian apa yang dimaksud hadirin? Apakah benar-benar misalkan tidak beriman, ataukah ada makna yang lain yang dimaksud? Ulama mengatakan nafil iman huna bi anna al-murad bihi nafi kamalil wajib
Adapun yang dimaksud dari keimanan di sini adalah tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Artinya dia tetap beriman, dia tetap beriman, tapi tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Karena kita dituntut untuk berislam secara sempurna, kita dituntut beriman secara sempurna. Dan orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, tidak mencintai tetangganya, maka belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin rahimahullah, al-mahbub al-martur lam yubayyan. Kecintaan yang terdapat di dalam hadis ini, ketika kita mencintai tetangga, kecintaan yang dimaksud di dalam hadis ini itu tidak diperinci, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kita mencintai tetangga. Wa qad ayyana fi riwayat An-Nasa'i, itu diperinci di dalam riwayat An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i bilafzin hatta yuhibbu li akhihi min al-khair ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dari rahimahullah, ketika tetangga kita mendapatkan sebuah kebaikan, maka kita juga bahagia. Kalau misalkan tetangga kita ada kesulitannya, maka kita juga merasa sulit. Tentu kita bahagia kalau misalkan kita dapat kebaikan, maka kita bahagia. Begitupun kalau misalkan tetangga kita bahagia, maka kita juga ikut bahagia. Seperti itu kecintaan yang dimaksud. Tetangga kita punya rumah baru, nah kita juga alhamdulillah ada tetangga, ada lagi rumah barunya tetanggaku. Tetangga kita punya kendaraan baru, alhamdulillah ada kendaraan barunya tetangga kita, juga ikut merasa bahagia. Seakan-akan hal itu terjadi sama kita. Pasti kalau kita punya rumah baru, mobil baru, pasti kita bahagia. Begitupun kalau tetangga kita memiliki itu. Dan pasti kita juga sedih ketika kita ditimpa kesulitan. Begitupun ketika tetangga kita tertimpa kesulitan, maka kita juga ikut sedih. Seperti itu. Kecintaan seperti itu yang dimaksud. Kecintaan seperti itu. Ada tetangga sakit, ya kita juga merasa terbebani. Ada tetangga kita yang bahagia, kita juga ikut bahagia. Jangan ada tetangganya bahagia, dah cari kasar, kayaknya itu begini, kayaknya. Tidak seperti itu. Jadi hatta yuhibbu li akhihi minal khair, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Kalau kita merasa tetangga kita baik, maka kita berusaha untuk mencintai kebaikan yang terdapat dalam tetangga kita. Kita itu mencintai kebaikannya tetangga kita. Kebaikan apa itu? Minat ta'at wal a'mal khair. Seperti tetangga kita taat, kita suka. Tetangga kita suka melakukan kebaikan, kita suka. Wal umur mubahah, tetangga kita suka melakukan perkara-perkara yang mubah, maka kita juga ikut suka. Wa hadha fi suhubah ala nufusis syahihah. Dan ini agak sulit kalau misalkan dia memiliki sifat yang sikap yang tidak bagus hatinya, tidak bagus perasaannya. Walakinnahu sahlun ala dawil qulubis salimah. Tetapi ini dimudahkan bagi orang yang memiliki hati yang baik. Kalau hatinya rusak, pasti tidak suka kalau tetangganya baik. Kalau hatinya baik, pasti dia suka.